Shalom. Bersama istri saya sampaikan shalom. Selamat berbahagia di dalam beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan kalau kita bisa ada di sini karena Tuhan itu baik bagi kita. Temanya hari ini adalah sisa sedikit waktu lagi. Ya, sisa sedikit waktu lagi. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari kelahiran Kristus, kedatangannya yang pertama kali. Ya, kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Ia sudah datang dan dia berkata, ya, kedatanganku sudah dekat di ambang pintu. Hari-hari ini sisa waktu yang sisa. Jangan kita gunakan untuk keinginan manusia. Kita tidak kembali terus seperti kanak-kanak, tapi harus bertumbuh menjadi dewasa. Saya melihat banyak pohon Natal dan rame. Di samping itu saya lihat di kendaraan-kendaraan orang-orang memperingati hari kelahiran Tuhan. Tetapi dengan wajah, tampilan dan kurang nyaman, ya. Kita harus selaras dengan apa yang kita imani, sebab sisa sedikit waktu lagi, tidak banyak. Tuhan bukan datang kembali pada kali pertama di kandang, ya, bayi, kemudian dikejar oleh Herodes mau dibunuh, kemudian nanti disalibkan. Tidak lagi seperti itu. Tuhan datang dalam kemuliaan. Itu yang ke depan yang kita hadapi. Karena itu mari jemaat menjadi dewasa, mengerti Alkitab lebih dalam, mengerti isi hatinya Tuhan lebih dalam. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Ya, Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ya. dan Ia yang akan datang sudah akan ada, Ya. tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi sangat sedikit. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak menangguhkan kedatangannya. Jangan saudara pikir, oh Tuhan menangguhkan. Tidak. Dia tidak menangguhkan. Dia datang tepat waktu. Waktunya Tuhan. Ya. Jadi apa yang harus kita buat? Karena waktu yang sisa ini, apalagi kita tahu bahwa Tuhan tidak menangguhkan, tidak ada penundaan, kata kitab Wahyu. Ya, Tuhan datang persis tepat waktu. Pertanyaannya, di manakah kita waktu Tuhan datang? Apa kita bersama Tuhan atau tidak? Pertanyaan ini harus kita jawab melalui kehidupan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Lanjut kita baca Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Saudara, jangan hanya jadi orang yang beragama Kristen, sebab tidak menjamin apa kita hidup benar. Ya, tetapi Alkitab mengatakan kita ini bukan hanya orang yang memeluk satu agama, percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak benar. Kita harus jadi orang benar, kelakuannya benar, pikirannya benar, hatinya benar. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Lanjut. Dan apabila ia mengundurkan diri, Ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. kalau orang mengundurkan diri, Tuhan tidak senang. Karena orang mengundurkan diri itu binasa. Ya, lanjut. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, Ya, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. ya. Jadi ada 3 hal di sini yang harus kita perhatikan. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, jangan mengundurkan diri. Itu tidak beriman, tidak berkenan. Yang ketiga, tetap percaya dan hidup.
Ini 3, saudara harus perhatikan. Ya, jadi pertama, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan iman ini memperkenankan hatinya Tuhan. Tanpa iman, kata Alkitab, Tuhan tidak berkenan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagaimana supaya kita punya iman? Ya, iman itu datang dari mendengar firman Kristus, membaca, meneliti, mempelajari, lalu kemudian timbullah iman dari kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Jadi perlunya telinga yang mendengar, mata yang melihat. Karena itu dibuat oleh Tuhan, supaya telinga kita bisa mendengar apa? Firman Kristus. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, iman itu datangnya dari mendengar. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Di dalam ibadah harus diperdengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Itu yang menimbulkan iman. Ya. Pelihara iman saudara, baca Alkitab, mengulangi apa yang kita sudah dengar, baca kembali, ulang berulang, sehingga iman kita demikian kuatnya, susah digoncang-gancingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran atau pencobaan. Jadi pasang telinga, suka dengar. Saudara bisa mendengar siaran-siaran rohani dari YouTube. Itu baik. Cari hamba-hamba Tuhan yang baik. Jangan sembarangan juga. Ya, itu membangun iman. Dibandingkan kita melihat film-film yang tidak ada apa-apanya. Itu mempengaruhi alam pikiran kita. Ya, di dalam HP itu banyak film-film, ya, drama-drama atau apa saja. Jangan itu yang saudara lihat. Cari khotbah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di Indonesia, yang bisa memberikan kebangunan iman saudara. Jangan juga sembarang dengar. Ya. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini dan tergembala dengan baik, saudara akan tahu bahwa firman Tuhan yang saudara dengar itu sebenarnya sudah memelihara iman, membangun iman saudara. Ya. Lalu orang benar itu hidup oleh iman. Tapi iman itu harus dilanjutkan. Dengan apa? Tindakan iman. Apa itu tindakan iman? Perbuatan iman. Iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan, itu iman yang mati, kata Yakobus. Yakobus adalah rasul yang menuliskan tentang iman. Surat Yakobus pada hari Selasa ibadah doa saya katakan, nanti kita pelajari, baca, ya, bahwa surat Yakobus itu surat yang berbicara banyak tentang iman. Surat Petrus itu banyak berbicara tentang pengharapan. Tapi Petrus tidak menekankan pengharapan hanya di dunia ini. Sebab Paulus mengatakan dalam surat Korintus, kalau orang cuma berharap pada Tuhan untuk perkara dunia, maka orang itu adalah orang yang paling celaka. Itu sebabnya kekristenan, ibadah, tindakan kita melakukan
firman Tuhan. Jangan cuma dilandasi cuma untuk kepentingan dunia. Kalau saya menabur, saya pasti menuai. Lah itu tujuannya apa, saudara? Kalau kita menabur karena kita melakukan dengan iman, tidak usah harap bahwa nanti Tuhan kasih tuayang. Sebelum kita berharap itu Tuhan sudah kasih kepada kita. Kita bisa hidup ini, bisa nafas. Itu sudah kebaikan Tuhan. Ya, siapa bisa kasih nafas? Nggak ada. Nggak ada. Lah inilah nafas yang diberi Tuhan. Ya, kalau stop, napasnya stop, mati. Nggak ada gunanya. Tapi mati bukan, ya saya putus asa sudah. Saya begini lebih baik saya mati. Lah enggak, saudara. Mati itu satu keuntungan, kata Rasul Paulus. Kalau aku hidup bagi Kristus. Tapi kalau aku mati, itu keuntungan bagiku. Aku bertemu Kristus. Tapi kalau saudara mati konyol, tidak bertemu Tuhan, itu masuk ke dalam pembuangan di dalam lautan api. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Ya. Harus kita perhatikan. Mati itu enak sudah. Siapa bilang? Ya. Kalau mati, orangnya benar, orangnya suci, hidupnya beriman, ya mati masuk surga, ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau mati tapi tidak benar, ini celaka. Ya, mau keluar dari lautan api tidak bisa. Siksaan. Ini harus menjadi pegangan, kepercayaan. Kita percaya itu Tuhan. Itu sebabnya kita mau hidup benar, mempertahankan iman kita, suka dengar pengajaran firman Tuhan. Makanya iman itu mendengar, sesudah mendengar pulang, lakukan. Lakukan apa yang kita dengar. Lakukan apa yang kita telah baca. Ya, kalau tidak, iman itu mati. Mati. Yakobus pasal yang kedua. Ya. Iman tanpa perbuatan, iman itu adalah mati. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Demikian halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, tidak ada tindakan iman, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus disertai dengan ketaatan. Itulah yang disebut orang yang benar. Hidupnya ditaati firman Tuhan. Iman lanjut dengan taatan. Itulah iman yang hidup. Tapi kalau saya percaya, saya sudah dengar firman, lalu saya tidak mentaati, imannya mati, sia-sia. Saya ingat seorang kepala atau apa ya, saya lupa waktu itu. Dari yang lalu namanya Pertamina, apa itu, kepala pemasaran atau apa, lupa ya. Beliau adalah orang dari Manado asalnya, ketemu saya di Makassar, sama-sama satu gereja. Dia bilang sama saya, Pak, ini 1978, tapi saya masih ingat sekali. Ya, kata-katanya yang masih saya bisa dengar. Dia bilang, Pak John, kalau kita dengar firman, kita ke gereja, seperti beban-beban yang kita diberi untuk pikul, lakukan itu. Jadi bukan enak-enak, saudara. Bukan masuk kiri.
keluar kemana, tidak masuk di hati, tidak menimbulkan iman, apalagi mentaati. Maksudnya orang ini, kita mesti hati-hati dengar firman, lakukan. Itu beban. Jadi bukan masuk gereja, nyanyi-nyanyi, sudah itu saksi, langsung pulang, tidak ada apa-apanya. Ya. Bukan begitu, saudara. Saya mencatat. Catat buku saya, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, ada di sini sekarang. Ada di Pastori. Nanti pulang saya baca lagi. Berdoa, saya baca ulang. Itu namanya kita sedang memamak biak. Pengertian kekristenan harus begini. Bukan asal saya sudah ke gereja, tampil di gereja, kasih lihat muka, selesai pulang. Jabat-jabat tangan, tidak ngerti. Banyak sekali seperti itu. Jadi kata-kata, dia sudah almarhum. Ya, saya sempat kerjasama dengan dia. Karena dia bilang, mari kita kerjasama. Ya, saya sempat kerjasama dalam usaha. Ya, pekerjaan. Kemudian dia bilang, setiap kali ada pikulan. Jadi bukan enak-enak, saudara. Pikulan untuk apa? Lakukan. Taati. Turuti. Maka iman saudara, iman yang hidup. Saudara disebut orang yang benar dan hidup. Bukan orang Kristen, masuk keluar gereja, tidak ngerti. Bahkan banyak juga yang melayani, tidak tahu apa-apa. Ya. Harus dilanjutkan dengan ketaatan. Contohnya siapa? Yang kita paling bisa lihat contoh yang terbaik, itu Nuh. Nuh diberitahu oleh Tuhan akan datang penghukuman atas bumi pada masa itu. Karena kejahatan manusia begitu meningkat sampai Tuhan menyatakan, saya sakit. Jadi Tuhan itu sakit hatinya kalau kita berbuat yang tidak benar. Nah kemudian dia bilang, aku akan menghukum dunia. Tapi hambaku Nuh itu akan diselamatkan. Karena kulihat di antara manusia tidak ada orang benar seperti Nuh. Jadi Tuhan cari orang benar. Tuhan mau kita rajin ke gereja, rajin melayani. Ya, tapi Tuhan mau lihat orang benar atau tidak kita ini. Tuhan melihat Nuh ini orang benar di antara orang yang banyak tidak benar di zamannya. Hanya Nuh dengan istri dan anaknya dan anak menantunya. Ini bicara ke keluarga. Akhir zaman ini setan sedang mengarah menghancurkan keluarga rumah tangga dengan kesalahpahaman. Dengan banyak perkara suami istri itu mau dihancurkan. Kalau rumah tangga sudah hancur, hancur semua, termasuk anak-anaknya. Tapi Nuh tidak. Nuh menyelamatkan istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Lalu Tuhan mengatakan tidak ada orang benar seperti Nuh. Karena itu Nuh bebas. Tapi sebab apa? Nuh itu punya iman, punya ketaatan, perbuatan iman. Imannya tidak mati. Tolong dibaca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, karena iman Nuh
dengan petunjuk Allah. Ya. Untuk sesuatu yang belum kelihatan. Waktu itu Tuhan mengatakan, aku akan menghukum dunia. Dengan apa? Air bah. Modelnya air bah itu gimana? Modelnya hujan itu bagaimana? Nuh itu belum pernah lihat. Jadi iman itu memang kita percaya apa yang belum kita lihat. Kalau sudah lihat ya bukan iman. Tapi Nuh mempersiapkan, itu taat. Ayo Nuh lakukan, buat bahtera seperti ini, lantai 3. Ya, semua secara detail Tuhan perintahkan Nuh. Tapi Nuh tidak pakai tanya modelnya hujan itu gimana Tuhan? Apa yang kau buat Tuhan? Bagaimana? Dia lakukan saja perintah Tuhan. Dia percaya Tuhan. Makanya dikatakan Nuh itu menyelamatkan keluarganya. Harus setiap kepala keluarga, suami, punya beban untuk menyelamatkan keluarga. Bukan suami tidak tahu apa-apa, tidak tahu jadi suami, tidak tahu jadi laki-laki, sudah berumah tangga kawin tidak tahu kemana istrinya, anaknya mesti diarahkan. Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri. Apalagi ribut. Apa yang diributkan? Perkara fana itu lebih celaka. Jangannya Tuhan sudah hampir datang, tidak ditangguhkan, tidak tunda. Tolong dibaca kitab Kejadian pasal 6. Ayat 5 dulu. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Ya. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Manusia sampai hari ini masih cenderung berbuat jahat. Kalau bukan orang yang murah hatinya Tuhan. Lanjut. Maka menyesallah Tuhan Ya. bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, Ya. baik manusia maupun hewan, Ya. dan binatang-binatang melata, Ya. dan burung-burung di udara. Ya. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di Ya. mata Tuhan. Lanjut. Inilah riwayat Nuh. Ya. Nuh adalah seorang yang benar Ini seorang benar. dan tidak bercela. Ini orang benar hidup oleh iman. Kelakuannya orang yang benar itu tidak ada celahnya. Terus, Di antara orang-orang sezamannya. ya, Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. hidup bergaul dengan Allah. Bersahabat dengan Allah. Tuhan bersahabat dengan orang yang bergaul dan beriman. Makanya saudara jadi orang Kristen harus ada hubungan batin. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu hanya bisa dimungkinkan kalau roh Allah ada di dalam saudara. Roh Allah tinggal dalam saudara, saudara sedang berhubungan Tuhan. Di dalam manusia batin. Ya. Jangan jadi orang Kristen tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada rasa takut. Takut akan Tuhan. Itu tidak akan masuk di dalam maut. Sebab takut Tuhan menghindarkan kita dari berbuat jahat.
Ya, orang Kristen perlu takut Tuhan. Lanjut. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Ya, Sem, Ham, dan Yafet. ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. ini sekarang bukan zaman Nuh, zaman akhir. Manusia lebih rusak, bukan lebih baik. Kalau zaman Nuh manusia ya dimusnahkan dengan air, dagingnya lumat semua, hancur oleh air. Maka nanti zaman akhir, manusia tidak akan dihancurkan dengan air bah, tapi api dan belerang. Dan ini firman Tuhan. Mau percaya atau tidak, saya percaya Tuhan akan melakukan. Jadi kalau dulu Nuh mempersiapkan bahtera, aman dengan keluarganya, masuklah beberapa jenis binatang berpasang-pasangan untuk dipersiapkan untuk kelanjutan nanti hidup manusia sesudah air bah. Tapi nanti Tuhan mempersiapkan kita untuk masuk di dunia yang baru, langit dan bumi yang baru. Di situ hanya ada kebenaran, kata Alkitab. Kalau kita tidak mulai sekarang hidup benar, bagaimana kita bisa masuk dalam dunia baru, langit baru, bumi baru, di mana semuanya hanya kebenaran. Allah perintahkan Nuh, lakukan ini, lakukan itu. Dia cuma taat. Dia tidak banyak tanya. Tuhan, masa ya ada air? Saya tidak pernah lihat gimana caranya itu. Dia tidak pakai akalnya, pikirannya. Dia nurut saja. Tolong dibaca. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu Nuh melakukan semua tepat. Apa yang diperintahkan Tuhan tepat. Itulah iman yang disertai dengan perbuatan iman. Dan imannya hidup dan menyelamatkan keluarganya. Jadi kalau saudara belum tahu jadi kepala keluarga, jangan dulu menikah. Tidak tahu jadi suami. Suami itu kepala keluarga. Memang disandingkan dengan perempuan yang lahirnya tidak sama, ya, aturan-aturannya di rumahnya dulu tidak sama, pendidikannya mungkin juga tidak sama. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu tidak mudah, sulit. 2 orang dijadikan satu. Suami istri itu satu loh, tidak 2. Harta benda tidak 2, 1. Ada memang aturan sekarang dibuat bisa harta, punya suami punya istri. Tapi saya ajarkan saudara tidak seperti itu. Alkitab mengatakan suami istri 2 menjadi 1. Hartanya juga 1. Loh. Saya tidak tahu hukum. Kalau suami meninggal, hartanya milik siapa? Milik siapa hukum? Milik istri dan anak-anak. Ya, jadi jangan seperti itu. Nuh ini kepala rumah tangga yang selalu berdoa. Dia punya keluarga. Sebab waktu itu dunia sedang jahatnya. Syukur puji Tuhan, dia bimbing 3 anaknya.
sehingga anaknya selamat. Apa toh yang paling penting? Membimbing anak saudara dalam iman. Belikan ini, belikan itu, penuhi ini, penuhi itu, boleh. Tapi berikan iman. Kalau anakmu nanti hidup sebagai orang beriman, saudara senang. Hidupnya pasti bersama Allah, disediakan hal-hal yang baik oleh Tuhan. Ya, nah itu Nuh. Sekarang ada lagi satu, Abraham. Abraham tidak hanya beriman tapi taat. Jadi imannya hidup, bukan imannya mati. Tolong dibaca ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat Ya, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Ya. menjadi milik pusakanya. ya, Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. ya. Terus, Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. ya, Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. itu Abraham. Keluar dari negeri Ur Kasdim. Keluar dari keluarga nenek moyangnya. Mereka adalah bukan orang beriman, tapi penyembah berhala. Dipanggil keluar, Abraham nurut. Sampai Tuhan berkata apa? Siapa yang memusuhi Abraham jadi musuh saya. Ini Abraham diberkati. Karena orang beriman dan yang taat. Kalau saudara imannya kosong, tidak ada kelakuan iman, itu tidak disukai Tuhan. Itu bukan orang beriman. Melangkah dengan iman dan taat kepada apa yang Tuhan ingin saudara taati. Kalau tidak, saudara sama dengan orang yang beriman tapi mati rohaninya. Mati. Coba melangkah. Apa yang Tuhan katakan, saya mau coba melakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Apalagi sekarang kita di zaman akhir gereja ini. Roh Kudus penolong kita, membantu kita. Berat itu firman, tapi kita mau lakukan. Ya. Nah, Abraham ini juga memimpin keluarganya sampai ke kota dibangun oleh Allah. Apa itu? Yerusalem baru. Saudara memimpin iman anak-anakmu ke situ. Ada waktu saudara kumpul dengan keluarga, dengan anak-anak. Kan habis itu anak-anak di zaman akhir ini main HP saja terus. Di mana anakmu? Saya tahu. Itu satu waktu Tuhan minta pertanggungjawab dari seorang ayah loh. Bapak. Makanya sebelum Yesus datang ke dunia, Allah menjadi manusia dalam wujud pribadi Yesus yang lahir di kandang. Yang ada orang mengatakan dia bukan Allah, tapi buat saya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Bisa? Bisa. Allah itu punya kuasa dari perkataan. Dia ciptakan yang kosong ini jadi ada. Masa dia tidak bisa mewujudkan dirinya? Ya, firman yang hidup menjadi manusia. Nah, dia datang ke dunia. Untuk apa? Membawa kita kembali ke surga. Akulah jalan, aku kebenaran, dan akulah hidup.
Beritahu anak-anakmu yang kecil-kecil begini, suruh baca Alkitab. Papa harus memimpin. Oh, papanya bisa pimpin ibadah ini, ibadah itu, tapi tidak bisa pimpin anak-anaknya. Sedia waktu. Ketika pandemi, orang tidak bisa ibadah. Saya selain ibadah lewat Zoom dengan jemaat, saya ibadah dengan semua anak, menantu dan cucu saya juga. Sebab mereka juga tidak bisa ke gereja. Saya gilir itu anak-anak, cucu-cucu saya baca Alkitab, baca, kamu punya baca. Papa bisa pimpin ibadah, rukun, doa, komsel. Tapi anakmu gimana? Pertanyaannya ini. Oh, bisa pimpin kaum wanita, kaum bapak, kaum apa, tapi anakmu gimana? Loh. Ya, apa mau lihat anakmu ndak jadi orang? Oh, nanti di pendeta saya yang ajar. Ndak, saudara. Saya ngajari saudara, kau pulang ajari lagi anakmu. Kumpul, ada waktu kumpul. Ya, jangan cuma kerja, capek. Anak nakal marah-marah, dipukulin. Ini Abraham, ini Nuh, teladan iman. Iman yang hidup, orang yang benar. Abraham melihat kota yang akan datang. Orang Kristen imannya jangan cuma, kalau aku beri 10.000, nanti Tuhan tuayahnya 10 juta. Saudara bukan tertuju pada Tuhan, buka mata baik-baik. Saudara melakukan untuk 10 juta. Saudara tidak dinilai Tuhan. Keras ya. Iya ya. Tapi kalau saudara melakukan sesuatu, saudara lakukan karena kasih. Apa itu kasih? Kasih itu melakukan perintah Tuhan. Terlalu banyak orang Kristen seperti itu. Dia beribadah, dia takut nanti kalau saya tidak melayani tidak apa, saya tidak diberkati. Jangan saudara, arahmu duniawi. Mengembalikan milik Tuhan itu wajib persepuluhan. Tidak bisa tawar 1/10 dari apa yang menjadi penghasilanmu. Tapi bukan tujuannya kalau aku tidak mengembalikan, aku tidak diberkati. Salah. Lakukan itu sebagai orang yang beriman, yang taat kepada perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Lalu apa? Persembahan khusus diambil dari 90% itu. Tidak sama persembahan khusus dengan persembahan persepuluhan. Maliaki 3 mengatakan dua ini tidak sama. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kita sudah memberi persembahan khusus untuk ini, untuk itu. Tapi kita tidak mengembalikan milik Tuhan, sama saja. Itu dia latih anak-anak kita juga. Loh, anak-anak dari kecil. Itu anak-anak saya dari kecil. Tahu. Sampai hari ini. Jangan berkatnya. Berkatnya. Saudara, berkatnya bukan Tuhannya. Kalau Nuh ini dan Abraham terutama ditinggalkan semua itu. Apanya dia cari? Tuhannya.
Kekristenan cari Tuhan, maka kamu hidup. Bukan cari duniawinya dicari. Paham ini saya sudah tanamkan dalam kehidupan pribadi saya sudah lama. Semata-mata saya ingin taat kepada Tuhan. Nggak pakai embel-embel. Ya, nanti saya menuai, nanti saya apa ada. Nggak ada. Ya, Tuhan tolong kita ya. Jadi nanti akhir zaman banyak orang bilang, Tuhan, aku udah kenal kamu. Nah ini bahaya kan? Sampai sekarang saya ajari yang benar. Kalau tidak juga saya dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu ajar? John, apa kamu ajar? Tidak tahu. Aku ajar cuma itu. Kembali kami Tuhan, kamu diberkati. Lah saya yang diberkati. Biru ya. Bikin senang telinga. Orang bilang hebat, puji Tuhan. Khotbahnya bagus, singkat, padat, dan tidak panjang lebar. Ya, apa yang dia dapat? Tidak ada. Kasihan tuh. Ya. Matius 7 ayat 21. Tolong baca baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya. Bukan orang beriman Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan. Orang seperti ini Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Enyahlah. Tolong baca lanjut dulu ayatnya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Dan mengusir setan demi namamu? Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Ya. aku tidak pernah mengenal Aku tidak kamu. kenal kamu. Enyahlah daripadaku, Daripadaku. kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi hati-hati, pimpin ibadah, pimpin apa saja. Ya, kaum muda, kaum tua, kaum bapak, kaum ibu, apa kau mengalami? Ya. Pimpin ibadah kaum bapak, apa kamu sudah jadi bapak yang baik? Ya, kaum ibu, apa sudah jadi ibu yang baik? Ya. Silakan melayani, Tuhan senang. Tapi selaraskan hidup saudara. Orang beriman ada ketaatan. Taat kepada apa? Kita mesti taat juga waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir perbudakan menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menyertai dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam. Itu perjalanan bangsa Israel. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, maka bangsa Israel harus belajar berhenti berkemah. Tapi kalau tiang awan atau tiang api jalan, mereka harus jalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Bukan waktunya bangsa Israel, tapi waktunya Tuhan. Mereka tidak tahu kapan waktunya tiang awan jalan, kapan tiang api. Tapi begitu lihat tiang awan jalan, mereka harus jalan, bongkar semua perkemahan, tabernakel semua, bongkar, pasang, nanti pada waktu berhenti. Baru saja dipasang, Tuhan jalan lagi, ngomel lagi. Ya. Begitu juga tiang api. Jadi waktu Tuhan, pas waktu dia tidur enak-enak, Tuhan jalan, wah bangun lagi. Di sini adalah bangsa Israel banyak yang tidak lolos karena bersungut-sungut, ngomel-ngomel, berontak.
Saudara jangan berontak. Makin keras tuntutan Tuhan, rendahkan diri. Aku tidak mampu Tuhan, tapi Roh Kudus menolong saya. Waktunya Tuhan bukan waktu. Tapi kalau bangsa Israel coba renungkan ya. Siang hari panas, Tuhan kasih awan menudungi. Panas tidak tembus. Betapa baiknya Tuhan. Malam hari dingin di padang gurun. Tuhan kasih api menghangatkan. Aduh, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Yang hanya bisa menyanyi. Sungguh. Mau menangis. Saya mau menangis. Tak terukur kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan waktunya yang tepat. Dia tidak pernah lalai menepati janji. Saudara percaya? Ya, asal kita taat kepada waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ya, tiang awan, tiang api. Itu perlindungan. Luar biasa, melindungi. Dan yang paling hebat bangsa Israel harus sadar. Justru tiang awan, tiang api itu menyatakan kehadiran Tuhan. Penyertaan Tuhan. Orang Kristen harus percaya bahwa dia adalah orang yang beriman, yang mentaati perintah Tuhan, yang mentaati waktunya Tuhan, dan dia tahu bahwa dia sedang dilindungi oleh Tuhan. Dan dia tahu pertolongan Tuhan untuk kita tepat waktu. Nggak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Saya percaya. Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan bimbing kita. Taat saja pada firman. Jadi itu orang beriman. Yang kedua saya tadi berkata, jangan mengundurkan diri. Jangan mengundurkan diri. Sebab nanti banyak orang mengundurkan diri. Tuhan sudah berkata, jangan mengundurkan diri. Kenapa? Karena banyak orang mengundurkan diri. Di zaman Yesus, baru melihat mujizat. 5 roti, 2 ikan. Berapa ribu orang makan? Cuma dari 5 ketur. Ada lagi 12 bakul. Lebihnya. Itu Tuhan saya. Tuhan yang surplus. Jadi tidak perlu khawatir. Musim kering, musim hujan, segala musim Tuhan hadir. Amin. Dia hadir di situ. Murid-murid berbincang-bincang. Mau kasih makan apa ini orang-orang ribuan banyaknya? Bendaharanya bilang cuma 200 dinar. Mana cukup? Tapi ada anak kecil. Anak kecil ini bertindak dengan iman. Iman anak kecil. Saya ada 5 roti, 2 ikan. Boleh, cukup. Mana cukup, kata Andreas. Mana cukup, kata Filipus. Tapi dengar oleh Yesus, suruh bawa ke sini. 5 roti 2 ikan. Cukup. Cukup. Bahkan apa? Lebih. Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup. Dan hidup bukan pas-pasan lalu mati. Atau hidup kurang. Tapi aku datang supaya kamu hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Bilang amin. Waduh, amin. Itu janji Tuhan. Hidup berkelimpahan. Jangan khawatir. Nah, setelah dia bicara tentang kamu jangan arahkan 12 bakul itu sisa.
Tuhan bilang, aku roti hidup yang turun dari surga. Ya, mulai tidak percaya. Aku tidak percaya manusia biasa. Baru lihat mujizat. Baru lihat 5 roti 2 ikan diperbanyak untuk 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Baru melihat mujizat. Tidak percaya. Tuhan bilang, aku roti yang turun dari surga. Mana anak Maria kok lahir di Bethlehem di kandang. Itu kalau manusia Kristen selalu arahnya kandang, kanak-kanak. Tapi kalau saya percaya Tuhan itu sang pencipta, yang sedikit bisa dibuat jadi banyak, yang mati bisa jadi hidup. Lazarus 4 hari dikubur bisa hidup. Apalagi mau sakit saja, hancurlah semua organ tubuhnya. Waktu dibangkitkan Lazarus, semua organ tubuh baru. Nah, ini sudah. Jadi banyak orang mengundurkan diri, binasa. Tuhan bilang jangan. Jangan ya. Mari Yohanes 6, baca sedikit itu. Nah, Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya bisa baca semua itu Yohanes 6, ya. Tapi jangan tidak percaya, percayalah, ya toh. Ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Ini roti yang turun. Yesus itu kehidupan. Dia firman. Dia itu makanan buat kita. Firman yang hidup. Terus. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Iya, ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Pahami Natal ini ya. Jangan cuma rame-rame dengan pakaian tradisi. Pahami Natal ini. Roti yang turun dari surga. Itu untuk makanan kita. Supaya kita hidup, bukan hura-hura. Bukan cuma senang-senangnya, rame-ramenya. Tapi roti yang turun dari surga untuk makanan, mencapai hidup kekal. Tapi banyak orang dengar itu mundur. Coba kita baca ya ayat selanjutnya, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, Ya. dan tidak lagi mengikut dia. Ya, karena dia bilang roti yang turun dari surga. Lo baru lihat, tidak percaya. Itu kekristenan. Begitu banyak orang baru melihat, dia tidak percaya. Kalau saudara bisa bangun pagi, puji Tuhan, saya melihat Tuhan. Karena saya bisa hidup. Siapa yang bisa kasih nafas? Ya, sama kasih nafas. Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang saya beritakan. Roti yang turun dari surga. Tapi banyak orang tidak mengaku. Ayat 67. Ayat 66. Banyak mengundurkan diri. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Ya. apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya, kamu mau pergi juga tidak? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, Ya. kepada siapakah kami akan pergi? Ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi jangan mundur sekalipun itu perkataan keras. Justru lebih keras firman Tuhan. Palu godam katanya. Kata firman Tuhan. Dia seperti palu yang menghantam. Seperti palu godam. Kesalahan kita, dosa kita, tidak benarnya kita. Jangan mengundurkan diri. Tapi bersyukur Tuhan nyatakan salah saya.
Kemudian yang berikut, tetap percaya dan setia. Di 3 hal ini, tetap percaya dan setia. Yang kedua, jangan mengundurkan diri. Ya, yang pertama tadi itu haruslah punya iman, hidup oleh iman dan iman yang taat. Sekarang percaya dan setia. Hari Selasa yang lalu dalam ibadah doa saya katakan nanti kita belajar surat Yakobus, ya, surat Petrus dan surat Yohanes. 3 orang ini dipakai untuk berbicara tentang iman, mengajari kita iman. Lalu Petrus mengajari kita pengharapan. Lalu kita belajar dari Yohanes, Rasul kasih ini, tentang kasih. Kasih itu yang terbesar. Siapa itu kasih? Allah. Allah itu kasih. Bacalah Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita baca Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di belakang tirai. Apa itu? Kasih. Jadi saudara harus mulai iman, pengharapan, kasih. Itu tujuan kita, Allah. Kalau kita belajar tabernakel, ya, halaman yang terdiri dari percaya, ini orang Kristen harus begini ya, percaya, beriman. Iman itu harus disertai ketaatan, pertobatan. Lalu apa? Lanjut baptisan air. Kalau orang mau dibaptis itu mau bertobat, mau hidup sungguh dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri dibaptis. Siapa saya tidak mau dibaptis? Coba, ya. Lalu kemudian hidupnya harus sesudah keluar dari baptisan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dibaptis? Belum. Cari. Ada orang sementara masuk di air, begitu dia keluar dari air, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Bukan hanya bahasa lidah, bahasa glosolalia. So senang, bahasa lidah. Ya, tapi hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Nah, ini yang penting. Untuk apa? Masuk lebih jauh. Pengharapan. Yaitu mulai kita belajar firman Tuhan, mulai suka baca, suka dengar, suka melakukan. Lalu mulai kita bersaksi menjadi kesaksian hidup. Ya, lalu kemudian kita mulai mempunyai hidup puji penyembah Tuhan. Baskar itu dupa, harum, mesbah dupa. Baru tirai. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah robek menjadi 2. Tembuslah jalan ke rumah Maha Suci. Di situ ada tabut perjanjian. Itu hadirat Allah bicara tentang kasih. Jadi saudara harus bertumbuh. Iman, harap, kasih. Orang seperti ini tidak akan mundur. Dia akan setia. Dia akan tetap percaya. Saya sangat senang. Saya terima kasih sama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan mengajar saya, membimbing saya lewat pengajaran yang meningkatkan hidup saya. Ya, dari iman, harap, kasih. Yakobus bicara orang yang bimbang,
seperti kapal, tidak ada apa-apa. Rasul Petrus mengajarkan pengharapan. Tapi ingat, Rasul Paulus menekankan di Korintus, pengharapan kita bukan hanya dunia. Di dunia ini, itu orang paling celaka, paling malang. Pokoknya saya cuma berharap Tuhan melakukan ini, tadi saya sudah bilang. Melakukan itu supaya saya diberkati. Ini orang paling celaka. Dia bukan berharap Tuhan. Jangan ya. Dalam nama Yesus. Mari kita berharap pada Tuhan. Dan melabuhkan pengharapan kita. Sampai di belakang tabir. Itu tirai yang sudah robek. Sampai kita nanti bertemu di dalam kerajaan surga. Yang tidak lama lagi Tuhan datang. Tidak ada penundaan. Sisa waktu sangat sedikit lagi. Orang Kristen bangun dari tidur. Ya, jangan ribut-ribut. Anak-anak, keluarga jangan ribut. Hanya urusan duniawi. Ya, jangan cuma kejar duniawi. Sungguh, ini nasihat yang baik. Jangan suami istri tengkaran. Suami istri itu satu. Ya. Satu. Kedua. Punyaku ini. Punyamu mana? Mana punyaku? Mana punyamu? Ribut. Kemudian kalau dua-duanya mati, punya siapa? Suaminya mati, istrinya mati, anaknya ambil. Anaknya ribut. Punyaku, punyamu. Karena contohnya punyaku, punyamu dari orang tua. Jangan. Punyaku ini adalah punya istri. Punyanya istri, ya punyaku. Ya punya kita semua. Ribut-ribut. Makanya Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan. Ayo, pemulihan keluarga. Jadi Natal ini memperingati kita untuk pemulihan keluarga. Bapak-bapak kembali anak-anak, bapak-bapak kembali keluarga. Demikian juga. Ini baca terakhir ya. Supaya kita nanti masuk di Natal, kita ngerti ini. Natal untuk apa ya? Peringatan Natal untuk apa? Sekedar rame-rame pohon Natal. Oke saja. Bagus itu. Ya. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Minum anggur, tidak minum minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus tidak mabuk-mabuk. Jadi jangan Natal pakai mabuk-mabuk. Terus mulai dari rahim ibunya. Iya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ini orang penuh Roh Kudus akan membuat orang banyak berbalik. Terus Allah mereka. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Ya. Dan kuasa Elia ya. Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Jadi Natal kita hati bapa kembali kepada anak. Perhatikan anakmu. Terus dan hati orang-orang durhaka. Hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak supaya baginya. Supaya waktu dia datang kita layak. Saya kalau anak tidak betul, ada keluarga saya tidak betul, saya sujud pada Tuhan. Untuk anak ini, untuk keluarga ini, untuk dia. Serah. Ya, Tuhan tolong kita. Sisa sedikit waktu. Jangan mengundurkan diri. Mari kita bangkit berdiri. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan.
Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman, Yerusalem baru Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikota kesucian Allah. Di sana perhentian rasa gelisah, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Itu tujuan hidup kita, jadi mempelai Yesus. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Berilah kasih-Mu, itu yang utama Tuhan, yang utama, bukan perkara fana, bukan emas perak, menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna. Amin. Aku tak sempurna, tapi aku rindu Tuhan menjadi milik-Mu, milik Tuhan selamanya. Ayo bangkit, jangan lesu, kuatkan ini, tangannya lesu, kaki yang goyang. Yang utama, agar aku menjadi mempelai-Mu, sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Siapa rindu kota Yerusalem baru? Silakan. Tuhan berilah angkat hatimu pada Tuhan. Aku mau jadi seperti Abraham yang utama, imanku sampai ke kota Yerusalem baru, jadi mempelai wanita, bukan dunia ini, menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku
sempurna. Amin. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah iman, harap, kasih. Iman kita harus mencapai kasih melalui pengharapan. Haleluya, haleluya. Menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan, itu tujuan hidup kami, Yesus. Sebab hidupku serba tiada sempurna, serba tiada sempurna. Haleluya. Aku merindu, haleluya, menjadi milik-Mu. Ya Tuhan, haleluya. Dialah masyakara bayalah masyara bayalah masyara. Ya rabayala masyakara bayala masyara bayala masyara. Terima kasih Tuhan, rabayala masyara. Terima kasih Tuhan. Kalau tujuan saudara di dunia ikut Yesus, engkau paling malang. Mari buka mata saudara. Iman kita harus sampai kepada kasih lewat pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu jangkar yang aman yang dilabuhkan sampai ke belakang tirai. Orang Kristen harus tahu kemana dia pergi, apa tujuannya jadi orang Kristen yang beriman. Haleluya, lewat nyanyian ini saudara bisa menggugah hati kita. Haleluya, haleluya. Tuhan beri hati, beri kasih. Itu yang kami inginkan Tuhan. Tidak ada yang mengundurkan diri dari Tuhan. yang utama. Orang yang mengundurkan diri binasa. Agar aku menjadi mempelai-Mu, mempelai-Mu, sebab hidupku, serba tiada sempurna. Aku tidak sempurna, belum sempurna. Di sana sini banyak kekurangan saya. Menjadi milik-Mu. Masing-masing datang pada Tuhan. Silakan datang. Silakan datang. Merendah. Haleluya. Datang pada Tuhan. Datang. Bakar kemenyan. Dupa yang harum bakar. Oh, kalau saudara mau datang ke depan sujud menyembah, silakan. Bakar dupa. Oh, silakan kalau mau, silakan. Bukan kebiasaan, tapi memang hatimu terdorong. Saya mau lebih dekat dengan Tuhan, menyembah. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih karena puluhan tahun kami ikut Tuhan. Pada sampai langkah terakhir kami gagal, kami tidak mau Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, ramasaka namanya ramasika ramasa.
Sebab hidup ini Tuhan hanya ingin menjadi mempelai wanita yang ada di kota yang dibangun Allah. Itu imannya Abraham. Haleluya. Hidupku tidak sempurna, tidak sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Terima kasih firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami tiap langkah, tiap hari, tiap menit detik. Kami lebih dekat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak ditangguhkan. Apa yang kami harapkan, dunia ini akan binasa dengan api. Segala harta benda kami juga dibakar habis. Apa yang kami banggakan? Tidak ada Tuhan. Kami ingin jadi milik-Mu. Engkau milik kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha Dia datang. Kita diberkati untuk menjadi berkat, menjadi saksi, menangkan jiwa. Itulah harta kami nanti. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin.